Nah, menurut saya gini ya, ini JNT benar-benar tidak amanah ya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini begini ya ceritanya. Yang pertama saya disclaimer dulu supaya nanti tidak ada perdebatan-perdebatan lagi di kemudian hari. Nah, ini menurut saya insiden kecil ya, biasalah. Apalagi kalau kita bergerak di bidang penjualan online kayak gini lah ya. Ini biasa-biasa saja, jadi kalian jangan baper ya. Yang pertama saya jelaskan mengenai perkara ini ya. Saya itu suruh orang datang ke seller yang tujuannya sih sebenarnya di Indah Kargo ya. Nggak tahu kenapa ini yang saya suruh malah di sebelahan, karena mereka tuh bersebelahan ya, antara Indo Kargo dan JNT itu sebelahan. Jadi saya juga waktu itu lagi sibuk, saya tidak melihat resinya. Nah, pada hari itu karena yang saya suruh ini adalah orang terdekat saya dan bertemu di rumah saya, dia bilang, "Bang, sudah selesai urusan dan saya sudah antar dan tidak ada email-email yang lain ya." Saya pikir ya wis lah. Namanya sudah diantar artinya aman kan. Semoga saja pesanan orang ini sampai ke tujuan. Dan ini yang pesan sahabat saya orang Jambi ya teman-teman. Dan begitu sampai ke tempat tujuan, penerima telepon saya dan langsung video call bahwa tidak mau terima ya ini karena pecah ya. Dan mereka juga tidak mau lah bayar ongkirnya ya, karena ongkirnya juga terlalu mahal ya menurut saya. Ongkirnya itu kalau nggak salah 72.000 ya, Palembang Jambi. Mungkin dia keberatan, sudah dia bayar ongkir, barangnya pecah pula kan. Kita menghargailah keputusan dia ya. Dan akhirnya saya mencoba hubungi tempat pengirimannya dan ternyata di akhir itu saya baru tahu bahwa ini dikirim melalui JNT. Kemudian saya menanyakan kepada beliau, barang yang saya kirim gimana, udah kembali atau gimana, karena menurut informasi penerima itu tidak mau menerima. Dan selanjutnya setelah barang ini 1 hari kembali lagi ke Palembang, nah saya cek tuh. Dan ini sebenarnya sudah dibuka di seller mereka, tapi karena di situ ada sedikit insiden yang tidak enak, jadi video itu tidak saya tampilkan karena menghindari perdebatan-perdebatan yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Tapi bukan saya takut ya, harus digarisbawahi, bukan saya takut dengan masalah, tapi lebih menghindari, kasihan juga ya penerima ininya, mungkin dia nggak tahu ya. Nah, selanjutnya gini ya teman-teman, kalau kalian ingin mengirim barang ke sesuatu tempat tapi barang ini mudah pecah, untuk menghindari kejadian yang seperti ini, saya sarankan agar barang Anda itu dibubble ya. Selain di bubble, kemungkinan mungkin di packing kayu, selanjutnya didaftarkan asuransi agar kalau barang kalian terjadi seperti ini bisa komplain dan minta ganti ya. Nah, tapi di sini ada sedikit miskomunikasi. Orang yang saya suruh ini tidak mendapatkan edukasi dari jasa pengiriman ini ya. Nah, memang di akhir-akhir ada penjelasan dari penerima jasa kirim ini bahwa menyatakan ini harus dibubble atau tidak. Dan orang suruhan saya itu bilang nggak usah lah karena ini udah tebal. Cuman sebatas itu loh. Nah, gini ya, ini mau dibubble, mau di packing kayu, mau masuk asuransi, itu tidak ada urusan saya ya sebenarnya. Karena pengiriman ini yang bayar ongkirnya itu penerima ya, pembeli artinya. Jadi saya nggak ambil pusing. Kalau di Indah Kargo itu dikasih penjelasan ya.
Nah, nanti mereka itu telepon sama penerima dan bagaimana keputusannya gitu. Karena yang pesan ini sudah bayar sama saya. Nah, setelah itu ada sedikit terjadi keributan lah di seller itu. Makanya saya tidak mau videonya itu saya publikkan, takut nanti ada yang lain ikut-ikutan seperti saya dan itu tidak patut dicontoh. Dan saya sudah berusaha ya komplain ke pusat, komplain ke sellernya, dan tidak ada pertanggungjawaban. Dan ini saya anggap ya ujian saya, dan menurut saya ini mereka ini zolim ya. Kenapa saya bilang zolim pihak JNT ini? Karena saya minta tolong ya sama mereka, minta tolong antarkan barang saya, dan ternyata barang ini pecah, dia tidak amanah satu. Dan yang kedua, saya minta antar ini kan bayar ya teman-teman. Ini kan bayar, dan sedikit pun tidak ada pertanggungjawaban, malah cenderung mereka tuh menyalahkan pihak saya gitu. Jadi ya sudahlah, daripada masalah ini panjang, tujuan video ini tidak ada menyalahkan siapapun, saya juga sudah ikhlas. Ya semoga ini menjadi manfaat untuk kalian. Jangan sampai kalian itu mengalami insiden seperti saya, gitulah intinya ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya perkara ini antara saya dengan pembeli. Nah, untuk di awal kemarin saya sih bersikukuh ya tidak mau mengganti barang ini, karena menurut saya barang ini sudah selesai, saya kerjakan dengan baik ya. Dan saya sudah fotokan, mereka sudah bayar juga. Di sini gini, saya sudah benar, terus pembeli sudah benar. Nah, perkaranya ini di jasa pengiriman gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, pihak pembeli juga sudah menyerah. Bang, gini ya, kalau masalah itu kata mereka ya, mau abang ganti ya aku terima kasih, kalau abang nggak ganti aku juga nggak apa-apa. Jadi aku ikhlas aja bang, namanya uang yang aku kirim ke abang itu bukan rezeki aku, dia bilang gitu. Selanjutnya saya juga berpikir ya, ini kayaknya orang baik ya, masa saya mau menyakiti orang yang udah baik ya. Jadi saya pikir-pikir, bukan karena saya ini merasa salah ya, merasa tersudut, mereka juga sudah menyerah ya. Di dalam diam ini juga nanti akan saya ganti gitu ya, karena yang berpotensi besar untuk mengganti itu ya cuman saya yang ngerjain gitu kan. Saya juga sudah mendapatkan uang dari mereka, cuman ini saya anggap sebagai ujian saya ya. Nah, jadi kalian, itulah satu kali lagi saya ulangi, kalau kalian ingin mengirim barang seperti ini, hati-hati ya. Nah, menurut saya gini ya, saya bukan menjelek-jelekkan, ini JNT benar-benar tidak amanah ya. Nah, itulah satunya. Saya marah hanya sebatas itu ya. Saya juga sudah hubungi di pusat, komplain di pusat. Ya sebenarnya yang bertanggung jawab itu yang penerima ini ya, karena mereka tidak memberi edukasi kepada pengirim gitu ya. Itulah masalahnya. Saya juga mau minta ganti sama penerima ini juga, kasihan mereka itu juga kerja gitu. Jadi sudahlah, saya anggap ini ujian saya pribadi lah. Oke, segitu saja ya. Dan ini saya akan ganti ya. Saya janji sama diri saya sendiri, kalau barang ini akan saya ganti dengan yang lebih bagus. Ini kan batu alam ya teman-teman, dan ini batu toko. Tentunya kalau dari segi harga jauh ya harganya. Ini kalau di kota Palembang ini batu ini 1 meternya itu nyaris 1 juta ya teman-teman. Dan ini ukuran 30 dikali 40, kalian bisa hitung. Dan saya tidak meminta sepeser apapun dari pembeli yang sebelumnya ya, karena kasihan ya. Oke, segitu saja ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan silakan ketik
di kolom komentar ya. Yang paling penting tetap dukung channel Sigit Tegal Binangun dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah itu harapan saya. Tapi yang paling penting ini harus di-share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Saya mohon untuk subscriber saya maupun orang yang baru menemui channel saya, agar ini menjadi edukasi di kalangan banyak orang ya. Karena kasihan kan kalau mereka mendapatkan pengalaman pahit seperti saya, kalau bertemu orang yang tidak mampu atau gimana untuk mengganti ini kan kasihan ya. Semoga pekerjaan ini menjadi lancar ya teman-teman, karena ini niat baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Inilah bukti bahwa saya sudah mengganti papan nama pembeli yang telah pecah ya. Saya berharap ada hikmah di balik ini, dan semua ini akan menjadi berkah untuk saya dan si pembeli. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena konten ini. Ya itulah ya, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih. Assalamualaikum.